واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang besar tak bersebut gelar, yang tak bergelar tak sebut nama. Alhamdulillah, kita pada kesempatan ini masih diizinkan untuk menikmati kebersamaan di sini. Mudah-mudahan kebersamaan di atas takwa, di atas iman, sehingga kita berharap hendaknya berkekalan sampai ke surga. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, serta siapapun yang setia mengikuti jalannya sampai akhir masa. Selanjutnya doa kita pula untuk para orang tua kita, ayah dan ibu kita, saudara mara, karib kerabat, para teman dan sahabat, dan para guru kita, khususnya para alim ulama, ustadz, ustazah, buya dan umi, serta siapapun yang punya andil mendidik kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya Imam Abdul Walid Al-Baji yang pada kesempatan ini kita belajar dari ilmu atau dari tulisan yang dia tinggalkan, walaupun pada asalnya ditujukan untuk dua anaknya, tetapi pelajarannya sangat patut dan pantas untuk kita pelajari dan kita ikuti. Qala rahimahullah, setelah dia menasihati anak-anaknya untuk menjauhi kebohongan atau pemalsuan, dusta, dan karena dusta itu sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dusta adalah sifat orang-orang pengecut, orang-orang penakut, seperti orang-orang munafiqin. Kemudian beliau melanjutkan, wa iyyakuma warriswah fa innaha tu'mi 'ainal basir wa tahuttu qadar rafi'. Jauhilah oleh kamu berdua ar-riswah. Dari kecil sudah diajarkannya, jauhilah ar-riswah. Ini konteksnya kemarin ini, kalau kalian diberikan amanah, ya, amanah untuk mengurus urusan masyarakat, sekecil apapun wewenang yang diberikan. Wa iyyakum wariswah, wa iyyakuma wariswah, jauhilah ar-riswah. Ar-riswah adalah sogokan. Sogok nomor bang? Sogok menyogok, yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang yang diberikan wewenang atau kekuasaan, dan diberikan itu untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bukan hak kita, bukan hak kita.
Karena kalau seandainya sesuatu yang diberikan untuk mendapatkan hak kita, terpaksa diberikan, ini kan lain. Beda dengan yang memberikan sesuatu kepada yang berwenang untuk mendapatkan sesuatu yang kita tak berhak. Misalnya kalau tak diberikan itu kita tidak lulus, padahal memang tidak lulus, lalu diberikan itu supaya lulus. Tapi kalau seandainya kita memang sudah lulus tapi dipaksa untuk tidak dipaksa untuk membayar, ya, kalau tidak kamu dicoret misal, ya. Maka dalam hal seperti ini yang berdosa adalah yang menerima atau yang memaksa. Tapi kalau yang memberi suka, sama-sama berdosa. Tapi kalau dia terpaksa dan itu hak dia, sudah jelas haknya, maka diberikan atau dipaksa untuk membayar. Barangkali tonton maklum semua, tidak perlu saya jabarkan ya. Banyak di urusan-urusan kadang-kadang kita kalau tidak iya, kalau tidak diberikan sebulan tidak jadi, ya. Awak sudah dipaksa oleh awak berangkat umroh oleh ustaznya, paspor selesaikan ya kan. Nah, jadi kadang-kadang tidak bisa tidak dan itu yang berdosa adalah yang menerima. Nah, karena yang menerima dalam segala hal berdosa, maka yang diingatkan kalau kamu nanti punya tanggung jawab ya di birokrasi, maka jangan sekali-kali menerima suap. Karena suap itu kalau suap orang penuh mulut kita dibuatnya, kadang sampai ke mata kita kenanya. Iya, orang nyuapin kita, Kalau sebab itu pakai suap kita aja lah, jangan suapin orang. Kalau suap orang kadang-kadang tidak tepat. Makanya kata Syekh, fa innaha tu'mi ainal basir, karena suap itu membuat buta orang yang melihat. Apa maknanya nih? Membuat buta orang yang melek bisa buta gara-gara suap itu. Jelas? Gimana saya jelaskannya ya? Ada orang berangkat ke satu negara tapi dokumen tidak lengkap, lalu tertangkap. Akhirnya minta dibebaskan. Apa kata pejabatnya? Bisa, tapi picingkan mata sebelah. Ini saya dapat padanannya dalam perkataan Imam Al-Baji ini. Paham makna picingkan mata sebelah? Tidak juga. Sebelah nengok aturan, sebelah nengok piti. Kira-kira tuh picingkan mata sebelah, mata yang nengok aturan dipicingkan, yang nengok piti dibuka. Terus apa yang nampak? Itu. Akhirnya saya ketika baca ini paham saya jadinya, ya, kisah itu. Akhirnya kena bayar. Paham? Timbang terimanya dalam WC. Itu tanda itu tanda tidak bersih. Timbang-timbangnya dalam WC supaya tidak terlihat oleh pimpinan. Nampak tak? Atau tak dilihat oleh orang ramai. Itulah makna, karena dia menyebabkan buta mata orang, walaupun dia melek, walaupun dia bisa melihat, tapi bisa tidak melihat aturan, bisa tidak melihat kebenaran, bisa tidak ini. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT, maka dia nasihati anaknya jangan sampai seperti itu, buta mata sebelah. Barangkali itu juga lah kenapa pendusta paling dusta di dunia itu matanya buta sebelah. Siapa? Na'udzubillahi min ad-dajjal. Ya, buta sebelah ya.
Karena memang dia tak akan pernah patuh pada aturan. Matanya buta sebenarnya. Satu melihat satu yang melek melihat suap tadi, yang tidak melek itu melihat aturan itu tidak nampak. Tidak ada aturan aja. Tidak ada aturan. Akhirnya diterima. Wa tahuttu qadar rafi'. Lebih parah lagi, suap nyuap ini menjatuhkan orang yang punya derajat tinggi. Sah? Betul kan? Ada, masya Allah, seorang menteri, tapi karena menerima suap jadi tersangka bagus saja, jadi dibui. Seorang menteri yang kemarin-kemarin tinggal tunjuk aja, sah. Sekarang yang ditonjok orang. Akibat dari apa? Daripada suap. Bahkan seorang raja, seorang presiden, seorang gubernur yang setiap orang datang selalu hormat. Nah, selalu hormat, tetapi selalu hormat, tapi sekarang dia diinjak-injak orang martabatnya. Jadi memang luar biasa kerasnya hukuman bagi orang-orang yang menerima suap ini. Di dunia sudah ada. Mungkin kita lihat apalagi di negeri-negeri yang masya Allah, kalau yang kurang menjaga adab ya, sampai menterinya ditelanjangi. Ditelanjangi. Orang Indonesia alhamdulillah masih bagus-bagus. Iya tak? Masih menjaga adab itu. Jadi buat lucu. Jadi tiu lucu kan elok tu. Uang tak minta apa? Orang tu tak minta, dia ngasih, kata beliau. Allah musta'an. Jadi dia sendiri yang usahakan itu untuk dirinya. Ya Allah musta'an. Artinya apa yang dikatakan oleh Al-Baji ini terbukti bahwa orang-orang yang besar kadang-kadang dikecilkan, orang-orang yang tinggi lalu direndahkan. Karena sallallahu alaihi wasallam Allah musta'an. Kadang-kadang orang jadi kadang-kadang karena sering terjadi atau banyak terjadi, sehingga orang menjadikan hukum asal pada seseorang yang misalnya menjabat karena sudah terlalu sering, sehingga orang berpraduga setiap orang yang masuk ke situ mesti menerima atau memberi riswah, walaupun selamanya tidak selamanya seperti itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka ar-riswah ini sangat berbahaya sampai Nabi katakan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok dua-duanya di neraka. Berarti dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar yang harus kita bertobat daripadanya, karena dia akan membuat orang buta mata sebelah atau akan direndahkan akibat dari perbuatan itu. Dan nasihat ini patut sekali untuk selalu kita ulang-ulang untuk anak-anak kita, karena ada anekdot di negeri kita ini, tapi semoga tidak benar. Cita-cita tertinggi mahasiswa kita adalah ingin menjadi pejabat. Kenapa kalau bisa jadi pejabat, bisa jadi koruptor? Kabarnya di Indonesia korupsi ada, koruptornya nggak ada. Ini kata orang, korupsinya ada, koruptornya nggak ada. Lalu dia buat hitung-hitung. Kalau saya nanti jadi pejabat, korupsi 10 miliar.
10 miliar. Lalu kalau selamat tidak terbongkar, aman. Itu ya, 10 miliar untuk berapa lama tuh? Kalau untuk makan? Untuk makan berapa lama cukupnya itu? Kita hitung lah. Dia tidak payah. Sekali makan 10.000 ya. Hah? Enggak, biasa orang kayak gitu hemat tuh. Hemat tuh yang kayak gitu biasanya. Mana dia makan? Buktinya jangankan punya punya orang aja disimpannya. Tentu punya dia lebih duluan disimpan. Tuh orang hemat biasanya. Makanya kalau orang hemat-hemat sekali curiga gitu. Iya. Kalau hemat-hemat terus bayu tambang longnya, bayu bayunya. Yang Cina-Cina lah kena bayu dulu. Makannya bayu longnya, bayu bayunya. Dan awur dah. Sah? Ini kalau nembayu dah, enyo langsung kakian. Jangan bayunya kan? Sah? Belum bodoh awak. Tapi kalau bayu dah lu, dia ada citur dah. Iya jo. Hah? Kalau beliaunya dah lu tahu ya, tak ada bayu kesempatan. Nah, jadi sekali makan 10 Boleh ibu. MBG. Baik, MBG boleh ibu. Dikali 3. Sah? Ya? 3 kan? 45.000 saya kali 365. Hah? 60 juta setahun. Sah? Ya dikali pok tahun ni kisah saya duit 10 tahun lah kali 10. Baru 164 juta. Banyak siswa dia kan? Sah? Hanya balik baba anak-anak tanggaplah bampek ya. Nya 2 anak lagi nya. Ini kalau laki kira tak mau banyak-banyak gitu. Allah musta'an. Kau tak dek zoki dia. Kadang mau dek zoki kadang. Contohnya itu saya anak-anaknya. Nah, awal niat minimal 5 so dia tapi bayi dek 3-nya. Lepas lecik kan? Nah. Jadi kali 10 164 juta dikali ampek cu 5 kali 5 821 juta boleh 9 miliar lah sah. Misal aja kan. Jadi dengan 9 miliar karena dapatnya juga dari yang tidak apa, tentu gunanya juga tidak. Kalau sempat tertangkap dia sudah hitung-hitung untuk ini sekian, untuk ini sekian, sehingga hukuman bisa ringan, kalau bisa bebas sah. Habis itu kalau dihukum masuk penjara, dan dihitungnya pula tuh untuk penjara berapa pula supaya nama ada di dalam badan bisa. Enggak, masalahnya tonton sendiri yang beritakan di media itu yang saya tahu. Kalau saya kan itu iya dia dihukum tapi ikut juga pertandingan tenis di Bali kan sah, dan itu banyak sekali itu masalahnya sah. Apa tu depan Jawa tapi dia melintir depan awak pakai mobil Alphard. Aduh, akhirnya sisalah sekitar 5 miliar. Kalau aman, karena mungkin hukuman di atas 4 tahun, hak politik tidak ada lagi, akhirnya jadi apa? Jadi pensiun sah, pensiun politik 5 miliar cukup tadinya bang. Cukup. Ini anekdot ya, ini tuan-tuan jangan serius betul, ini hanya anekdot, tidak terjadi no. Ya tidak terjadi. Hah? Ada bang? Subhan, di Konoha ada di mana? Hah? Tiboken kamai. Nanti makin kamai. Jadi oleh sebab itu patut Al-Baji mengkhawatirkan. Itu di zaman subhanallah ya orang masih istilahnya tidak payah nyuruh sholat, tidak payah nyuruh orang pejabat-pejabat sholat berjamaah. Bandingkan dengan kita hari ini, ya makanya ini harus selalu kita ingatkan pada anak-anak kita, keluarga kita, murid-murid kita, supaya jangan sekali-kali melakukannya. Gimana? Karena memang membuat buta mata sebelah atau menjatuhkan orang yang
yang sudah terbiasa ditinggikan, dimuliakan. Pada sallallahu alaihi wasallam afiyah. Maka di peringatan harus sejak dini. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau melanjutkan, ini juga perkara yang tidak sedikit kita kena fitnah, yaitu nasihat beliau, wa iyyakuma wal aghani, wa iyyakuma wal aghani, jauhikanlah oleh kalian berdua nyanyi-nyanyian, lagu-lagu. Karena orang kalau siap biasa berlagu, biasa berpura-pura. Lagu itu kan semuanya pura-pura. Makanya orang yang suka menipu disebut belagu. Dia cahayo kayaknya cucinya, pandai balau gurunya, kan ya? Lah banyak untuk kicuri. Ternyata lagu menjadi alat mengicu. Rusaknya hati-hati kita anak-anak muda, termasuk kita dulu muda, banyak dari lagu. Lemula lumpuh berlat bila dah lagu, langsung pun bercapek aja. Karena lagu rata-rata, mohon maaf, lagu yang ada rata-rata zina. Iya je? Jauh lagu tentang dua laki bininya, kandung bercewek sudah. Ada apa lenda? Iya. Iya. Semuanya atau hampir semuanya ceritanya tentang cinta antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan halal. Kan ya? Makanya untuk selama belum nikah, iya mesra, romantis, humanis, masya Allah. Tapi setelah menikah, tidak jadi. Iya, dirayu dengan lagu. Jadi ada kisah, Ustadz mungkin sudah cerita di sini. Ini kisah nyata. Ustadz tinggal di Jakarta itu kan kadang triplek aja batasnya kan, kasih sekolah kadang juga. Jadi ada dua orang atau sepasang anak muda baru menikah, pengantin baru. Kalau tampilan masya Allah ya, ganteng, cantik, handsome. Lalu kontrak di sampingnya kawan-kawan yang masih bujang-bujang ini, ya anak-anak Libya kan. Nah, akhirnya yang satu bekerja, yang satu juga, dua-duanya bekerja. Kabarnya baru nikah setelah 8 tahun pacaran. Awet sekali ya, 8 tahun pacaran. Berarti dah tahu semua perang itu ya. Setelah baru maju setelah tahu seluruh seluk-beluk tabiat masing-masing. Kan itu tujuannya katanya berpacaran supaya saling mengenal, saling mendalami, saling mengerti. Tetapi yang terjadi apa? Baru masuk bulan kedua ada sering bersiongnya. Iya. Baru diamnya ketika mereka sedang istirahat saja. Tapi kalau sudah hilang kata-kata yang mesra-mesra kemarin yang dilakukan itu. Akhirnya setiap pulang pasti berkelahi. Gimana tidak kelahi? Kawan di kantor dah capek kan? Ini dah penat. Sampai di rumah jadilah ini sudah puas nengok yang cantik-cantik di kantor. Ini sudah biasa pula dinikmati, dipandang oleh yang ganteng, mungkin dirayu juga. Akhirnya apa yang terjadi itulah kelahi terus. Sampai kawan-kawan nih kalau gitu tidak bisa nikah dini nih. Apa sebab? Nengok begini kelahi terus, mana indah pernikahan. Subhanallah.
Tapi alhamdulillah untungnya mereka pindah katanya. Akhirnya mereka pindah. Lalu tidak lama itulah anak-anak bujang dia diuji pula dengan pengantin baru juga. Yang satunya orang-orang dah ngaji lah, istrinya bercadar dan yang laki-lakinya ya seperti berjenggot, anak muda berjenggot pula. Tapi subhanallah, walaupun mereka hidup, suaminya kerja biasa serapangan namanya itu, belum kerja tetap, tapi setiap pulang disambut sang istri dengan kata-kata mesra. Terbayang abang tu ya, manisku, sayangku, Arjunaku, pokoknya kata-kata itu. Akhirnya kawan-kawan pada waktu juga jadinya curi dengar lurus. Ya nak bujang lah. Kalau gini mau kita nikah cepat dia tu ya. Jadi yang satu pacaran lama, yang di sini tak ada pacaran, ta'aruf sebentar langsung nikah. Ternyata pacaran untuk mengenali ternyata tidak benar. Hanya alas-alasan saja untuk melakukan dosa. Jadi semuanya ada kepalsuan. Walaupun tidak dipungkiri ada juga yang berhasil, sebagaimana yang nikah tanpa perkenalan ada juga yang gagal. Tetapi tidaklah kita menghalalkan yang haram gara-gara ada sebagian yang berhasil, sebagaimana juga kita tidak mengharamkan yang halal karena ada yang gagal. Masuk waktu saya. Gila. Kita tutup aja. Azan dulu. Baik. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة Jadi kata beliau, wa iyyakuma wal aghani, jauhilah oleh kalian berdua nyanyian. Fa innal ghina yumbitul fitnah, karena nyanyian itu menimbulkan fitnah. Tadilah awalnya kita tidak tertarik, tapi karena mendengar nyanyian akhirnya kita menjadi tertarik. Awalnya kita tidak paham hal-hal yang menyebabkan fitnah pada diri kita itu, tapi setelah mendengar nyanyian kita ikut terbuai dan ingin melakukannya. Makanya menimbulkan fitnah di dalam hati. Wa yulidu khawatir as-su'i fi nafs, dan melahirkan juga bisikan-bisikan keburukan dalam hati. Ya, misalnya nyanyian tentang saya pula saya nyebutnya tentang nggak usah sebut ya, tentang kan banyak tentang, tahu sendiri lah yang nama lagu. Akhirnya ada semacam ketertarikan untuk itu. Pas pula munasabahnya di tempat kita tinggal ada pula yang seperti itu. Paham kan? Ada pula yang seperti itu. Akhirnya sering dengar, akhirnya bisikan-bisikan itu masuk. Kadang-kadang ada pula kesempatan dalam kesempitan akibat daripada nyanyian dan lagu-lagu itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat, rusaknya anak-anak muda kita karena lagu lebih gawat daripada rusak oleh narkoba. Betul, narkoba ini membuat ketagihan, tapi mereka merasa dan masyarakat merasa itu rusak, tapi rusak oleh lagu tidak dianggap tidak rusak, padahal pikirannya sudah penuh dengan kemaksiatan, sudah penuh dengan perzinaan, zina mata, zina telinga, zina hati, zina tangan, karena nyanyian tadi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, dan perkataan ini sabit dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dia berkata, al-ghina'u yumbitun nifaq, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan. Iya, semuanya munafik. Fil qalbi yumbitun nifaq fil qalbi, dalam hati. Kama yumbitul ma'u zara', seperti air menimbulkan atau menumbuhkan tanaman. Rumput tumbuh karena air. Wa zikru yumbitul imana fil qalb, sebaliknya zikir menimbulkan keimanan dalam hati. Kama yumbitul ma'u zara', seperti air menumbuhkan tanaman. Ya, sekarang apa yang kita tanam dalam hati? Kalau kita menanamnya dengan zikrullah, maka tenang hati. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub, ingat dengan zikrullah hati menjadi tentram. Tapi kalau dengan lagu tidak ada tentram saya. Kita tengok orang zikir langsung mudah tidur, kadang belum selesai zikir dah tidur. Tapi habis mendengarkan lagu, terbayang pula hal-hal yang ada dalam lagu itu, ada pula ininya, bisa tidur? Payah tidur, karena dia tidak menentram, justru membangkitkan gelora dalam hati yang tidak sehat itu. Jadi betul kata beliau, akan menimbulkan, melahirkan bisikan-bisikan yang tidak baik dalam jiwa. Allahumma musta'an. Jadi awal kalau anak-anak muda kita harusnya nak buka buku, tapi yang nampak adalah gambar
Gambar orang yang ada dalam lagu itu, atau gambar yang diilustrasikan dengan lagu tersebut. Tentu hanya engkau di hatiku, misalkan, lama tak bertemu, rindu. Apalagi dulu ada lagunya apanya, di depan pintu apa, gerbang gerbang macam tak apa aja tuh kan waktu itu SMA itu. Kan anak sekolahan kan, kemudian lagunya di depan gerbang sekolah. Terus aku menunggumu di, maka pergi belajar, tapi ceritanya pacar, apa yang dapat? Kan makanya rusak semua. Ya, ilmu seperti Imam Asy-Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Waki', syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi. Saya mengadu kepada Waki' tentang rusaknya hafalanku, buruknya hafalanku. Pak rasyadani ila tarkil ma'asi. Lalu dia nasihati untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun. Ilmu ini cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah tak mungkin diberikan kepada orang yang maksiat. Ini enggak. Baru nak pergi sekolah, terbayang aku menunggumu di sini. Iya kan, di gerbang sekolahnya. Sekolah. Kuliah juga seperti itu. Apa yang diharapkan dari hati-hati yang rusak seperti ini? Apalagi kalau tak dapat pula orang tua yang tak mau segera menikahkan anaknya. Siapa ya? Sakitnya tuh di sana. Iya. Anaknya sudah memuncak, ingin mendapatkan yang ancak, tapi orang tua mencak-mencak. Kalau kau tetap menikah, belum selesai kuliah, berhenti jadi anak. Berhenti jadi anak. Itu akhirnya dia milih antara orang tua atau sang kekasih. Setan disuruhnya yang mana? Kekasih. Akhirnya dia buatlah yang dibuat untuk maksa orang tuanya. Tidak, maka itu terjadi. Semua berangkat dari, atau kebanyakan berangkat dari lagu. Makanya patutlah Nabi mengharamkan semua hal itu, yaitu la yakunanna min ummati aqwamun, akan ada dari umatku beberapa kaum yastahilluna al-hira wal harir, menghalalkan zina dan sutra, wal khamra wal ma'azib, khamar dan alat-alat musik. Dan alat-alat musik. Ada yang menghalalkan? Ada. Ini Nabi yang bilang akan ada yang menghalalkan, walaupun asalnya adalah haram. Imam yang 4 semuanya sepakat mengharamkannya. Sampai-sampai Imam An-Nawawi memfatwakan alat musik tak boleh diwariskan, tak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwasiatkan, tidak boleh diwakafkan. Nah, dokin nak wakaf, lo kan masih Al-Madinah kan, ada drum band juga, jantai mau juga. Kami dulu darun, tak nak, drum band dulu dah. Tu datang datuk kau kian, datuk awak, datuk kanannya, kau anak doa tak ada korupsi, awak korupsi sikit-sikit aja. Ingatlah, datang beliau perayaan, dia beri hadiah yang tidak baik itu. Dia hadiahkannya drum band. Akhirnya hilang ciri khas kami dulu. Dulu di masa Buya hidup, waktu kalau main tak boleh wasu jantan betino. Kalau lalu drum band, tak apa, sosodo baben. Jadi rusak. Allah musta'an. Jadi tentu kalau masih nanti jadi pejabat, kunjungan ke sekolah, baiklah yang bermanfaat. Kecondong musajik kalian dan kurang mah, beki musajik tu.
Buku kalian tak ada pustaka, buatkan pustaka. Kan sekolah untuk ilmu, tak berlagu dah. Lagu tak perlu ke sekolah. Kan tak maaf je untuk berlagu pandai, tak sekolah pandai lagu. Sah? Iya bang. Hah? Apalagi pesantren. Jadi kok jadi pembisik pejabat, cuma itulah bising. Pesantren jam bela drum band lepak ya. Nya bos Sutino jantan sono ndak boleh asal lah. Kan ya? Sudah bela drum band itu sodo baben. Bisa latihan min wara'il hijab bisa. Bisa dilahir, tak mungkin. Nya batur gerakan-gerakan doa. Sudah itu tentu nanti kang buah pun melampai-lampai apa nama? Mayones. Hah? Mayoret, ada mayones lah. Ini kalau mak tengok rumah, kan Leo tengok dah. Ini tak Leo tuan-tuan tengok. Leo. Ini mau berpilihan ancak, kutilang lah kuning tinggi, langsing. Sampai lampek depan buaya. Kan depan buaya sampai lampek. Serba salah aja buaya tak tengok sayang lah. Nak tengok berdosa lah. Atau bayarnya mah buat lah. Untung dia nawangnya kodon istighfar jadi deh. Istighfar kan ancaknya. Ayolah so ya. Nah buat lah. Jadi mau kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau nak berikan, berikanlah yang baik-baik. Kan elok urusan berprestasi, prestasi syaitan yang merusak hati. Ya. Nah, kan tak lah deh. Nah, drum band sudah itu khatam Quran pakai drum band. Apa hubungan dengan Quran? Nya khatam lewat duha kesan. Dapat drum band hilang jadi. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi makanya Imam Nawawi katakan haram untuk diperjualbelikan, haram diwariskan, haram diwakafkan, haram dihibahkan, haram dihadiahkan. Lalu diapakan? Jelas kata beliau, tutlab, dihancurkan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam memberikan lagi detailnya. Tapi diplesetkan juga oleh orang yang menukilnya. Kalau untuk elok bolehnya, kalau nanti buat tak bolehnya buat asli. Dan itu sana terjemahan dah. Imam Syafi'i katakan in kana yasluhu li ghairi darbi fahi wajaiz. Andainya alat musik itu, ini ceritanya tentang wasiat. Ada orang berwasiat alat musik. Wajib enggak? Wasiat kan wajib ditunaikan. Nah, sekarang kalau dia wasiatkan alat musik, boleh enggak diberikan kepada orang yang penerima wasiat itu? Kata Imam Syafi'i, kalau alat itu la yasluh illa lid-darbi falaysat jaizah. Kalau tidak bisa digunakan kecuali untuk bermain musik, maka tidak boleh ditunaikan. Wa in kana yasluhu li ghairi ad-darbi fa hiya jaizah. Kalau seandainya alat yang diwasiatkan itu bisa digunakan untuk selain bermain musik, maka wasiatnya boleh ditunaikan. Nah, kawan dia itu dia terjemah apa nih? Kalau untuk lagu elok boleh tianya. Kalau untuk lagu buat enggak boleh. Elok buat kau apa dasar? Nabi tak sabu-sabu dia elok buat. Apa dasar? Kalau seandainya elok isi boleh pakai musik, tasailah salawatan pakai musik, tahlilan pakai musik, Isra Mi'raj pakai la haula wala quwwata illa billah. Baca Quran pakai musik. Tu apa dia tak disebut haram? Al-Quran dah elok. Al-Quran dah elok isi. Lain. Kalau elok isi musik halal, berarti baca Quran pakai musik boleh tak? Nah, buatlah. Buatlah. Itu tiada dihalalkan jo yang diharamkan Allah.
Tuh tidak perlu berhibur banyak misalnya. Kalau sawit hiburan banyak hiburan tuh, kan ya? Kan banyak hiburan, kan ada musik kira. Kalau ada hiburan yang tidak merusak, kenapa ambil hiburan yang merusak? Tadilah non-pal yang gagal bercinta pada umumnya adalah orang yang suka berlagu cinta. Wah, buat daftar bang? Hah? Para penyanyi lagu cinta yang gagal dalam cinta. Sabuen dan apa dannya? Tapi ini balok salah ya. Kena elok aja lah ya. Sabuen juga. Kau tuan-tuan masuk dan gibah mah. Enggak. Semua. Jadi banyak penyanyi lagu-lagu cinta adalah orang-orang yang gagal dalam cinta. Nya lagu tu menipu, mengicu. Kan ya? Cow, jangan cayo kayaknya ndak. Ini siapa lagu uang lah tu. Hah? Iya, sepandai-pandai balagu tu. Lah banyak kami kanai dah. Kan ya? Lah banyak kah? Kanai. Dia lagu tu banyak kanai. Lah. Jelas? Kalau demikian, patutlah imam menasihati anak-anaknya dari sejak ini lagi. Sekali lagi, ini di zaman orang kebanyakan masih solat berjamaah, masih banyak yang ngaji dibanding yang tidak ngaji. Apalagi di zaman sekarang kebanyakan tidak ngaji. Ya, musik dah kalau tiap hari dia dapat nongol Quran itu sabilanya nak berhibur dah. Kalau baca nongol Quran tiap hari, so itu bos sabun tak terhibur kan, tak apa nongol Quran, baca Quran tak sabun tak ada hiburan. Al-Quran tak hiburan yang luar biasa, tapi tidak merusak. Kalau musik merusak. Sebab itu alhamdulillah. Contoh dalam HP bawah dosa aturannya. Tak boleh menggugui malam hari sore. Hah? Tagang lucu. Hah? Tolong tagang. Ini memang dah lama terganggu dengan itu. Sah? Mengganggu. Sudahlah. Yang pertama, suara-suara berisik di malam hari, orang mau tidur. Yang kedua, merusak mata-mata orang yang taat, melihat maksiat. Kadang kalau diadun, yang mengadun aja tersangka. Itu yang masalah kadang. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin baik ke depannya, sehingga kalau nak berbuat dosa, jangan membawa orang lain. Aku terpaksa hijrah dia mawa gini. Kenapa? Nan mendingan rumah saya semalam. Nya dapat mawa gue dari siang malam. Bahasa awalnya mana kandangan awak deh. Sah? Kandangan uang. Nya sebagian besar ingin. Sebagian besar suka. Tidak suka pela ustaz payah dia makanya. Apalagi awak nyewu lu situ. Ya kan? Ini kelabian banaunya. Kecen awak dan kelabian. Padahal semua yang di situ sebenarnya merasa terganggu. Tapi apa boleh menyerah pada keadaan. Tidak ada yang berani menghadapi. Alhamdulillah hukum sudah ada. Ayo kita tegakkan. Gimana ya? Siap mengganggu itu harus dihilangkan. Nah, mohon maaf. Kadang-kadang orang-orang barat dalam bab ini lebih tertib daripada kita. Memang mereka bebas, tapi tidak ada cerita orang mampang-mampang jalan kalau balik rumah. Tidak ada orang di Amerika, di Jepang, di Korea, dia nonton film Korea aja, tapi tidak habis. Tidak ada orang malang hari jalan gara-gara boleh. Tapi hukum tu sah, tanya ke Ustaz. Nah, menghalangi jalan orang dosa tak? Aku sampailah 2 malam ke, tambahlah berisik lah. Jadi oleh sebab itu sebenarnya itu pelanggaran.
pelanggaran dari segala sisi. Adab istiadat kita juga terganggu. Tanyalah ke Nenek Mamat, wang tino balagu dah penawa lebadat doh. Wang tino ndak bakain atau ndak cukup kain, berlagu dah penawa lebadat. Nah, kan cuba datuk so. Lebadat kan ndak dah. Ndak badat. Ndak badat. Cuma masalah tu dia kadang pucuk adat lah atau gimana resmin. Itu masalahnya. Tadi dia nya saja apa pergi sekolah tu di gerbang sekolahku menunggumu di sini lagu. Dok pay batunggui dok pulang bananci. Itu lagu. Antu tabo sampai lah jadi pejabat tabo. Jo lihat awak macam diturun. Kenius ya? Hah? Aku menunggu di sininya. Jadi oleh sebab itu maka perlu aturan-aturan yang mendukung supaya kita dijauhkan dari penyakit-penyakit kemunafikan tersebut. Tapi saya cukup di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk anak-anak kita ke depan dan juga bagi kita yang alhamdulillah sudah diberikan Allah hidayah dan taufik. Nah, tentu saja maksud di sini mendengarkan. Kalau terdengar dak lapik je tu kau bangi lah tonton. Ustaz pan je ke pasal kan banyak musik situ nya. Sang rumah doi musik enggak ada kawan. Ndak tengok di duit dunia lah. Jo. Jadi memang naik pita bang musik juga. Naik kapal musik juga. Nan lebar musik ndaknya nyalam. Nyalam itu ya. Kau pergi Malaysia nyalam dia kian itu ya. Kalau itu Allah. Kau pergi Jakarta nyalam bila sampai. Tapi kalau masih jauh orang buat duduk lah akan terdengar. Tapi kita tidak mendengarkan. Yang dilarang itu adalah mendengarkan. Kalau terdengar, ya gimana lagi? Cepat-cepat aja pulang. Itulah alasan kenapa kamu paling tak lewat pergi ke mall. Itu dia. Paling tak suka ke mall. Itu salah satu doang. Yang kedua banyak BPT. Apalagi kalau mau nyonya. Iya, catatan belanja 3 tu. Sudah pulang 30 dah bu. Kau perlu nya. Nya memang tak. Yang muah pula kalau balik. Hanya tak pakai tu setahun dengan sabun misalkan. Nah itu tidak. Tidak melihat ke mall mana? Mall nomornya malah yang minum buat cenderung kembali deh. Alhamdulillah. Yang kedua dari tadi dia banyak orang gaji dalam tu. Nah, ini kalau nengok nak halal tu, dah mau terlolok deh. Tapi kalau nengok nak halal, nak lolok juga. Nah, seperti itu. Jangan dekat-dekat atau jangan sering. Kalau bisa jangan dekat-dekat tempat yang banyak yang tidak halalnya di situ. Jadi logo ada, kontinu banyak. Sudah itu piti awam biar kan. Hanya ugi sorry. Itu dia. Jadi jangan kodok nukakin. Nah, jangan kodok nukakin. Kalau belanja ke pasau juga tak. Nah. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.